Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Indria Nisha Fitri dari kelas 12 IPA 1. Di video kali ini kita akan membahas tentang penyakit menular seksual. Kira-kira apa aja sih jenis penyakit menular seksual itu dan bagaimana cara kita untuk mencegahnya? Untuk tahu jawabannya, yuk kita simak video berikut ini. PMS atau penyakit menular seksual. Penyakit menular seksual atau biasa dikenal dengan infeksi menular seksual merupakan infeksi yang umumnya ditularkan melalui hubungan seks yang tidak aman. Penyakit menular seksual ini biasanya dapat menyebar melalui darah, sperma, atau lainnya. Terdapat beberapa penyakit menular seksual yang disebabkan oleh hubungan seks tidak aman. Berikut ini adalah penyakit yang sering terjadi. 1. Sifilis. Sifilis atau raja singa adalah infeksi yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum dan dapat menular. Umumnya penyebaran akan penyakit sifilis melalui hubungan seksual dengan orang yang terinfeksi. Bakteri penyebab sifilis juga bisa menyebar melalui cairan tubuh pengidapnya, yaitu darah selain dari hubungan intim. Gejala sifilis. Tiap jenis sifilis memiliki gejala yang berbeda-beda, seperti berikut. Sifilis primer. Sifilis jenis ini ditandai dengan luka di tempat bakteri masuk. Yang kedua ada sifilis sekunder. Sifilis jenis ini ditandai dengan munculnya ruam pada tubuh. Berikutnya ada sifilis laten. Sifilis ini tidak menimbulkan gejala, tapi bakteri ada di dalam tubuh penderita. Dan yang terakhir ada sifilis tersier. Sifilis ini dapat menyebabkan kerusakan organ lain seperti otak, saraf, atau jantung. Pengobatan sifilis atau raja singa ini akan lebih efektif jika dilakukan ketika tahap awal. Sifilis dapat diatasi dengan antibiotik penisilin. Selama masa pengobatan, penderita dianjurkan untuk tidak melakukan hubungan seks sampai dokter memastikan infeksi sudah sembuh. Penularan sifilis dapat dicegah dengan perilaku seks yang aman, yaitu setia pada satu pasangan seksual. Selain itu, pemeriksaan atau screening terhadap penyakit sifilis ini juga perlu dilakukan secara rutin pada orang-orang yang memiliki faktor risiko tinggi mengalami penyakit ini. Yang kedua ada gonore. Gonore merupakan penyakit seksual yang disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Gonore biasa dikenal dengan kencing nanah karena menyebabkan keluarnya cairan saat buang air kecil yang menyebabkan rasa nyeri pada penis atau vagina. Gonore disebabkan oleh infeksi bakteri yang menular melalui hubungan intim, termasuk seks oral dan seks anal. Seseorang lebih beresiko terkena gonore jika melakukan hubungan seksual yang tidak aman, misalnya sering berganti pasangan seks dan tidak menggunakan kondom. Gejala gonore pada pria berupa keluarnya nanah dari penis dan sakit saat buang air kecil. Sedangkan pada wanita, gonore bisa menimbulkan keputihan yang terus-menerus dan perdarahan di luar masa menstruasi. Pengobatan utama penyakit gonore adalah dengan pemberian antibiotik. Perlu diingat bahwa pasangan seksual penderita juga perlu diobati karena kemungkinan besar juga menderita gonore. Seperti yang disebutkan sebelumnya, penyakit ini menular melalui hubungan intim. Oleh sebab itu, cara mencegah penyakit ini adalah dengan melakukan hubungan seksual yang aman, seperti menggunakan kondom dan tidak bergonta-ganti pasangan seks. 3. Kutil kelamin. Kutil kelamin adalah benjolan kecil yang tumbuh di area kelamin atau anus akibat infeksi virus HPV.
Kutil kelamin berbeda dengan kutil yang tumbuh di bagian tubuh lain karena kondisi ini merupakan salah satu jenis infeksi menular seksual. Penyebab kutil kelamin adalah human papillomavirus. Virus ini bisa menyebar melalui hubungan seksual, termasuk seks anal atau oral. Seseorang lebih beresiko terkena kutil kelamin jika melakukan hubungan seks yang tidak aman seperti berganti pasangan atau tidak menggunakan kondom. Gejala kutil kelamin. Kutil kelamin berukuran kecil dan tidak mudah terlihat dengan kasat mata. Kutil biasanya muncul secara berkelompok dan bisa menyebar ke area lainnya. Meski umumnya tidak menyakitkan, kutil kelamin dapat disertai gatal, sensasi terbakar, serta nyeri dan perdarahan saat hubungan seksual. Pengobatan kutil kelamin dilakukan dengan pemberian obat salep atau krim seperti asam trikloroasetat atau dengan prosedur operasi seperti krioterapi. Kedua metode pengobatan tersebut dilakukan untuk menghilangkan kutil kelamin serta meredakan gejala yang timbul. Untuk mencegah terjadinya kutil kelamin, upaya terbaik yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan hubungan seksual secara aman. Selain itu, kutil kelamin juga bisa dicegah dengan menerima vaksin HPV. Yang terakhir ada HIV/AIDS. HIV adalah virus yang merusak sistem kekebalan tubuh dengan menginfeksi dan menghancurkan sel CD4. Jika makin banyak sel CD4 yang hancur, daya tahan tubuh akan makin melemah sehingga rentan diserang berbagai penyakit. HIV yang tidak segera ditangani akan berkembang menjadi kondisi serius yang disebut AIDS. AIDS adalah stadium akhir dari infeksi HIV. Pada tahap ini, kemampuan tubuh untuk melawan infeksi sudah hilang sepenuhnya. Gejala HIV/AIDS. Kebanyakan penderita mengalami flu ringan pada 2-6 minggu setelah terinfeksi HIV. Flu bisa disertai dengan gejala lain dan dapat bertahan selama 1-2 minggu. Penderita yang telah terdiagnosis HIV harus segera mendapatkan pengobatan berupa terapi antiretroviral. ARV bekerja mencegah virus HIV bertambah banyak sehingga tidak menyerang sistem kekebalan tubuh. Pencegahan HIV/AIDS: tidak melakukan hubungan seks sebelum menikah, tidak berganti-ganti pasangan seksual, menggunakan kondom saat berhubungan seksual, menghindari penggunaan narkoba, terutama jenis suntik, mendapatkan informasi yang benar terkait HIV, cara penularan, pencegahan, dan pengobatannya, terutama bagi anak remaja. Nah, sekarang kita udah tahu nih, ternyata berhubungan seksual secara bebas itu sangat berbahaya loh teman-teman. Jadi, mari kita sama-sama menjaga diri agar kita dapat terhindar dari penyakit menular seksual. Sekian video tentang penyakit menular seksual. Sampai jumpa di video lainnya. See you!